Jadi kenapa Umar menangis? Karena dari pipi Rasulullah ada bekas pelepah kurma. Bayangkan, orang paling kaya di dunia, memiliki bumi, tapi beliau begitu menikmatinya. Jadi kajian seperti ini biasanya ada dua kejadian Bapak Ibu ya. Ayah ngalenyepan jeung ayah ngalenyapan. Apa bedanya ngalenyapan dengan ngalenyapan? Naon bentena Bu? Merhatoskan nundutan. Sanes gitu Bu. Ai ngalenyepan mah keluar caina tina soca, ari ngalenyapan mah keluar cai tina lambe. Sok ibu-ibu bade ngalenyapan itu. Bade ngalenyapan. Ya tuh orang bismillah heula. Kita baca Quran dulu Bapak Ibu biar. Oh tadi udah baca Quran ya. Tapi Bapak Ibu biar nggak ngantuk nih. Yang ngantuk saya sebetulnya Bapak Ibu. Saya lagi berobat tadi baru pulang dari cek dokter kontrol. Sudah di rongsen ternyata mohon doanya Bapak Ibu. Saya bronsitis. Jadi sudah 2 minggu batuk-batuk. Gak kuat kena AC, gak kuat dingin Bapak Ibu ya. Ini alhamdulillah baru 3 hari ini saya bisa bicara normal. Biasanya paheula-heula antara bicara dengan batuk Bapak Ibu. Tuh, karena kayak diomongkan geus batuk nih. Baik, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, kita baca dulu Quran surat apa nih? Ada kisah menarik yang ingin saya sharingkan pada bapak-bapak dan ibu-ibu khususnya para ibu. Ya, kisah terkait dengan istri-istri Rasulullah SAW. Kalau tidak salah di dalam surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu surat yang ke 60. Surat yang ke-60 berapa? 66. Ayat yang kelima Bu. Baik Bapak Ibu kita lihat surat At-Tahrim ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa rabbuhu in talaqakunna ya, kata dokter bronsitis itu musuhnya dingin Bapak. Ini lagi dingin ini, kurang panas. Baik Bapak Ibu kalau dipanasin Ibu-ibu hareudang ya. Baik Ibu-ibu kita lihat surat Al-Tahrim ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullah. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin
taibatin, abidatin, saihatin, thayyibatin wa abkara. Ya, subhanallah. Ya. Ayat ini terkait dengan kisah di mana istri-istri Rasulullah SAW berkumpul. Suatu hari kompak ada muktamar semua istri Rasulullah SAW. Istri Rasulullah berapa, Bu? Ibu istri yang keberapa? Istri yang pertama dan terakhir ya. Pertama dan terakhir. Kalau Rasulullah istrinya berapa? 11. Ibu-ibu ada yang tahu kenapa Rasulullah istrinya sebanyak itu? Nah itu dia, Bu. Kenapa Rasulullah istrinya harus sebanyak itu? Dan memang hanya Rasulullah. Hanya beliau yang boleh istrinya lebih banyak seperti itu. Nabi yang lain tidak seperti Rasulullah. Karena semua tipe wanita di seluruh dunia, apapun tipe wanita di seluruh dunia, itulah istri-istri Rasulullah. Jadi sebanyak itulah tipe wanita di dunia. Sehingga seperti apapun tipe seorang istri, Rasulullah tetap menjadi suami yang ideal. Ketika Rasulullah bertemu dengan Siti Aisyah itu periang tapi pecemburunya berat. Rasulullah bisa menjadi suami yang ideal bagi seorang istri yang pecemburu. Ketika ada Maria Al-Qibtiyah yang pendiam, Rasulullah bisa menjadi suami yang ideal bagi seorang istri yang pendiam. Jadi apapun tipe wanita di dunia, itulah istri-istri Rasulullah SAW, dan Rasulullah selalu tampil menjadi suami yang terbaik. Dan cuma Rasulullah yang mampu melakukan itu. Rasulullah memang manusia, tetapi beliau adalah manusia yang istimewa. Tidak boleh kita samakan Rasulullah dengan manusia biasa, apalagi disamakan dengan suami kita. Suami ibu-ibu ya, jangan disamakan. Rasulullah itu luar biasa. Baik, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Murabi. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para pengurus Majelis Taklim, Mam, Uminani dan kawan-kawan, sehat selalu, ya selalu ceria melihat Uminani dan juga kawan-kawannya. Begitu ketemu dengan saya senyumnya sumringah, jadi lemes saya melihatnya. Ya, dan juga melihat ibu-ibu yang cantik ini, mudah-mudahan ibu-ibu ini semua calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Calon istri-istri yang setia kepada suaminya. Ya, yang menjadi pendamping suaminya di surga nanti. Amin. Baik, ibu-ibu dan pemirsa Subhanahu wa taala. Saya ingin soroti dulu tentang Rasulullah SAW. Rasulullah adalah karunia Allah kepada manusia dan kepada alam semesta. Andai kata Rasulullah tidak dilahirkan, kita tidak tahu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah, dan bagaimana cara kita mencintai Allah. Jahiliyah kita. Tapi hadirnya Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita bagaimana kita memperibadati Allah, bagaimana cara kita mencintai Allah, bagaimana cara kita mengabdi dan membayar syukur kita kepada Allah. Itulah Rasulullah SAW. Ya. Seorang pribadi yang luar biasa. Beliau memang manusia tapi istimewa. Suatu hari Rasulullah pernah bertanya pada malaikat Jibril. Ini pernah saya sampaikan di Masjid Trans Studio ya. Muminani hadir. Ada. Baik. Suatu hari Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kam umruka ya Jibril?" Wahai Jibril, berapa umurmu? Malaikat Jibril menjawab, "Hakikatan la adri kam umri ya Rasulullah." Sebetulnya aku tidak tahu berapa umurku wahai Rasulullah. Lakinnani ra'aitu najman fis sama tajharu alayya ala kulli ra'si 70,000 sanah. Aku tidak tahu berapa umurku, tapi aku suka melihat di langit ada satu bintang yang sangat indah. Ma ajmala najmi min hada. Tidak ada bintang yang lebih indah daripada bintang ini. Wa huwa yazharu alayya, dan dia muncul kepadaku setiap 70.000 tahun sekali. Jadi ada satu bintang di langit yang selalu dilihat malaikat Jibril yang munculnya 70.000 tahun sekali. Wa qad ra'aituhu 70,000 marrat, dan aku sudah menyaksikannya 70.000 kali. Jamaah.
Mana suaranya nih? Woi jamaah. Saya bukan Ustadz Maulana ya. Jadi ada bintang yang munculnya 70.000 tahun sekali dan malaikat Jibril sudah melihatnya 70.000 kali. Jadi usia malaikat Jibril saat itu sudah berapa? 70.000 dikali 70.000 saudara. Sekian dan terima kasih. 4.900.000.000 tahun usia malaikat Jibril saat itu. Pasti lebih dari itu. Rasulullah bertanya lagi pada malaikat Jibril, "Ya Jibril, atadri ma dzalikan najm?" Wahai Jibril, apakah kau tahu bintang itu siapa? Bintang itu apa? Allah wa Rasulullah alam. Allah Maha tahu, kemudian Rasulnya mengetahui. Innahu ana Jibril. Bintang itu saya Jibril. Bintang yang kau lihat itu saya. Ya. Nur Muhammad. Jadi tua mana Rasulullah dengan malaikat Jibril? Tua Rasulullah. Bahkan jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, Rasulullah sudah ada namanya, cahayanya. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Inilah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Sampai-sampai Rasulullah Allah mengatakan kepada malaikat pada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam membuka matanya pertama kali, tampaklah arsy Allah yang sangat indah. Bergetar badan Nabi Adam menyaksikan keindahan arsy Allah. Bertasbih keluar kalimat-kalimat suci subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Melihat keindahan itu takjub Nabi Adam. Maka tampak pula pilar-pilar yang sangat kokoh menopang arsy Allah. Di antara pilar-pilar itu tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi qara'tu isman 'inda ismika rubah wa min khari khalqik. Ya Allah, aku membaca ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu. Pasti dia adalah makhlukmu yang terbaik. Ajal, innahu khairu khalqi. Betul Adam, Muhammad adalah sebaik-baik makhlukku. Dia kekasihku. Laula uhibbu Muhammad dan ma khalaqtuka ya Adam. Andai kata aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan kalian hai manusia. Allahu Akbar. Jadi bukti cinta Allah kepada Rasulullah, Allah ciptakan kita. Sebabnya itu. Jadi Rasulullah karunia. Nah, jika Rasulullah makhluk yang terbaik, kira-kira istri yang mendampinginya seperti apa? Pasti yang terbaik. Yang terbaik juga. Ya. Istimewa Rasulullah. Maka istrinya pun istimewa. Kisah lainnya, Rasulullah SAW sebagai tanda kenabiannya, sejak lahir sampai wafat, kalau beliau keluar rumah selalu dinaungi awan kan? Itu tanda-tanda kenabian beliau. Hanya beliau yang seperti itu. Hanya Rasulullah SAW. Dari semua Nabi dan Rasul, hanya Rasulullah SAW yang kalau keluar rumah itu selalu dinaungi awan. Tidak pernah Rasulullah langsung terkena sinar matahari. Ada yang tahu kenapa Bapak Ibu? Bukan karena supaya tidak kepanasan, bukan. Karena pada tubuh Rasulullah SAW ada cahaya Allah. Ada nurullah yang bernama Nur Muhammad. Apa yang terjadi jika cahaya Allah bertemu dengan cahaya matahari? Hancur matahari. Jadi ketika itu Allah kasihan sama matahari biar matahari tidak hancur terkena pancaran cahaya Allah yang ada pada diri Rasulullah. Rasulullah selalu dinaungi awan. Ya, hampir sami pami abi keluar panas abi ngangge payung karunya kapanon poe ningali abi itu hideung gitu. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Rasulullah SAW. Maka dapat kita bayangkan seperti apa istri-istri yang Allah hadirkan untuk manusia yang terbaik. Itulah istri-istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin. Maka semua istri Rasulullah ibu bagi orang yang beriman, tidak boleh ditikah oleh siapapun, termasuk oleh para nabi dan rasul. Biasanya istri nabi dinikahi lagi oleh nabi. Ya, tapi itu belumlah terjadi. Yang ada adalah istri khalifah, setelah meninggal khalifah dinikahi oleh khalifah lagi. Abu Bakar meninggal, istrinya ditikah oleh Ali ketika Ali menjadi khalifah. Bukan istri, ya, ada namanya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ya, Muhammad bin Al-Hanafiyah, anak angkatnya Ali bin Abi Thalib. Itu Bapak Ibu. Begitu pula istri ustadz, kalau bisa dinikah sama ustadz lagi. Nah, kebetulan saya ustadz. Jika ada istri ustadz yang ustadznya meninggal, boleh beritahu saya. Nanti saya ngasih tahu Umi.
Kata Umi, tikahkan sama ustadz itu, bukan ustadz saya, maksudnya gitu Bu. Umi jangan dulu marah Mi. Baik, jadi kenapa Rasulullah istrinya sebanyak itu, 11 itu? Karena istri Rasulullah SAW adalah tipe semua wanita di dunia. Maka apapun tipe wanita, Rasulullah selalu menjadi suami yang teladan. Dan hanya Rasulullah yang bisa seperti itu. Itulah istimewanya Rasulullah SAW. Maka begitu pula dengan istri-istri beliau. Ada satu kisah menarik, suatu hari kompak itu di grup WA janjian sepakat kita kumpul di rumah Hafsah. Hafsah istri Rasulullah putra Umar bin Khattab. Kumpul semua istri-istri Rasulullah SAW. Mereka hendak mengajukan gugatan protes kepada Rasulullah SAW, minta kenaikan resiko bulanan. Coba ayeuna minyak goreng geus hese, ndog mahal, cengek naik. Wah, pira aku ngan sakieu wae resiko teh teu nambah-nambah seperti itu. Ada yang bicara seperti itu. Tuh lihat istrinya Abdurrahman bin Auf. Kemarin bajunya samaya, sekarang robani, besok apa? Ganti-ganti stylenya, warnanya. Kita bajunya ya ini lagi. Kamari soek dina bujur, ayana dina cangkeng soekna hantem we nambalan. Kita isi-isi Rasulullah. Kok seperti ini? Sementara mereka isi-isi sahabat. Kok seperti itu mereka sepertinya lebih makmur. Mereka lebih sejahtera ketimbang kita. Betul, kita harus bilang sama Rasulullah. Kita harus minta mendapatkan tambahan nafkah sehari-hari. Apa yang terjadi? Pembicaraan mereka didengar oleh Umar bin Khattab. Mereka tidak tahu kalau Umar ada di dalam rumah Hafsah. Umar keluar berdam. Begitu tahu ada Umar semuanya terbelalak. Allahu Akbar, selamat, tamatlah riwayat kita. Keluar Umar bin Khattab. Aku mendengar semua kata-kata kalian. Ya. Maka Umar mengatakan persis seperti ayat yang tadi kita baca. Jadi ayat ini adalah kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu an yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Nasihat bagi para istri Rasulullah SAW, khususnya umumnya bagi para istri orang-orang yang beriman. Ya. Maka Umar mengatakan dengan sangat lantang, asa rabbuhu ing tolakakunna. Bisa jadi Tuhannya Muhammad ing tolakakunna. Jika dia akan menceraikan kalian. Wa yubdilahu azwajan khairan minkunna, dan akan Allah ganti bagi Rasulullah istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Lebih berserah diri kepada Allah, lebih beriman kepada Allah, lebih taat, rajin bertobat, rajin ibadah, rajin menjaga diri, menjaga akhlaknya, lebih ceria, ya. Lebih cerdas daripada kalian, lebih cerdas daripada kalian. Ya. Umar, jangan bilang sama Rasulullah ya kami berkumpul seperti ini. Saya nggak akan bilang, tapi Rasulullah pasti tahu. Kenapa? Loh, emang dikira Allah nggak akan tidak mendengar kalian? Apa kalian tidak berpikir Allah Maha melihat, menyaksikan apa yang kalian bicarakan dan apa yang kalian lakukan? Sebentar lagi juga wahyu turun kepadanya. Betul, turun wahyu ini. Ayat ini persis seperti apa yang dikatakan Umar bin Khattab. Inilah jeniusnya Umar bin Khattab. Kata-katanya menjadi redaksi wahyu Allah. Luar biasa kan? Ya. Maka kemudian dikatakanlah oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah kepada mereka. Apa firman Allah kepada mereka Bapak Ibu? Quran surat Al-Ahzab ayat 28-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiy qul li azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkun sarahan jamila. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Sungguh mulianya Rasulullah SAW. Allah tidak pernah memanggil nama Rasulullah SAW. Ya ayuhar rasul, ya ayuhan nabi, ya nabi Allah. Selalu memanggil itu. Ya habibi. Tidak pernah Rasulullah dipanggil Allah nama langsung oleh Allah SWT. Allah saja memuliakan seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Ya ayuhan nabi, wahai nabi Allah. Qul, katakanlah olehmu li azwajik
kepada istri-istrimu. In kuntunna, jika keinginan mereka, jika keadaan mereka saat ini turidnal hayatad dunya, lebih menginginkan dunia dan seisinya, wa zinataha dan perhiasan dunia. Fata'alaina, kemari, umatti'kunna, aku mut'ah kalian. Mut'ah di sini maksudnya adalah penyelesaian hubungan pernikahan untuk kemudian diputuskan dengan talak. Wa usarrihkunna, dan akan aku ceraikan kalian sarahan jamila, dengan cara perceraian yang baik. Maksudnya kalian menuntut apa setelah aku ceraikan? Apa yang kalian inginkan? Aku berikan. Bayangkan. Jika selama kalian bisa menjadi istriku, kata Rasulullah, kalian tidak merasa nyaman karena pakaian seperti itu, pakaian apa? Saya berikan. Jika kalian tidak punya perhiasan, sebelum saya ceraikan aku belikan perhiasan untuk kalian. Tapi setelah itu kalian bukan lagi istriku. Subhanallah. Istri-istri Rasulullah mereka lupa dengan posisi Rasulullah. Jamaah, saya ingin bertanya pada jamaah, siapa manusia yang paling kaya di dunia sepanjang peradaban manusia? Tunjukkan, ada yang lebih kaya dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tidak lebih kaya dari Rasulullah. Rasulullah adalah manusia yang paling kaya di muka bumi. Bahkan beliau adalah makhluk Allah yang paling kaya. Bapak Ibu, bumi ini Allah berikan pada Rasulullah SAW. Ya Habibi, a'taitu hadhil ard laka, nafsaka lak. Wahai Muhammad kekasihku, aku berikan bumi ini untukmu. Maka dibentangkanlah fazawalil arda, maka Tuhanku membentangkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu wa masyariqa wa maghribaha, sehingga terlihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Ini untukmu wahai Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, bumi ini milik Rasulullah sampai kapanpun, karena Allah sudah memberikannya. Pertanyaan saya, Rasulullah yang memiliki bumi, bagaimana beliau menikmati bumi sehari-harinya? Umar bin Khattab pernah menangis melihat Rasulullah SAW bangun dari tidur dengan maksud ingin berbagi ceria, berbagi kesenangan. Umar membawa makanan dan minuman kesukaan Rasulullah dan Umar. Di tangan kanan ada karedok lenca, ayam jengkol, peda, apalagi Bapak Ibu, liliwetan Bandung gitu ya. Yang di tangan kiri ada apalagi ada bajigur, ada bandrek, ada teh tarik, ada teh susu telur. Wah, lupa-lupa. Maksudnya Umar ingin berbagi makanan dan minuman bersama Rasulullah SAW. Ketika diketuk pintu Rasulullah SAW 3 kali tidak terdengar, ketiga kalinya terdengar, Rasulullah menjawab salam, dibukakan pintu oleh Rasulullah. Umar Olohok bahasa Inggrisnya teh. Terbelalak menyaksikan Rasulullah SAW. Dan keluar air mata dari Umar bin Khattab. Kenapa ya Umar? Falima tabki? Ahada bisababi ta'akhartu bijawab salamika? Apakah karena aku terlambat menjawab salammu? Tidak ya Rasulullah. Lalu kenapa engkau menangis? Apa kau bertengkar dengan istrimu? Tidak ya Rasulullah. Disimpan makanan dan minuman itu. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, tazakkartal Kisra wal Farsa kaifa agnahum fi qaumihim fi anhai qaumihim. Anda bercerita kepada saya, pada kami para sahabat tentang kekayaan Raja Persia, tentang kekayaan Raja Romawi. Mereka bergelimang harta, istana mereka megah, harta dunia, surga dunia mereka punya. Mereka kafir, mereka syirik, tapi mereka menikmati dunia. Lah Anda kekasih Allah, namanya balang saksi gakil. Kenapa Umar mengatakan demikian? Ternyata Rasulullah baru tadi ketika Umar mengetuk pintu Rasulullah, beliau sedang tidur. Dan Rasulullah tidurnya tahu di mana? Di atas pelepah kurma. Jadi kenapa Umar menangis? Karena dari pipi Rasulullah ada bekas pelepah kurma. Bayangkan, orang paling kaya di dunia memiliki bumi, tapi beliau begitu menikmatinya. Hari orang imah cicilan mobil segala aya. Betul? Motor segala aya. Karek ya dia kasarean kabobohan dina karpet setengah jam asup angin. Jadi tetiasa paminta dina alga spring bed, tidak bisa kalau di kristal spring bed ya Bu ya. Tidak bisa tidur kalau tidak pakai king coil, betul? Bayangkan Rasulullah SAW, sekelas Rasulullah orang yang paling kaya,
tidur di atas pelepah kurma. Lalu bagaimana dengan kehidupan istri-istri beliau? Ya, ujiannya berat, tapi lupa istri-istri Rasulullah SAW. Kalau posisi Rasulullah Allah muliakan di akhirat. Bu, surga Rasulullah itu tidak ada tandingannya, Bu. Allah sediakan di surga Firdaus satu tempat yang tidak terkalahkan, keindahannya, kenikmatannya, kekayaannya luar biasa. Dan itu namanya al-wasilah, hanya Rasulullah dan istri-istrinya. Nah, jika seperti itu menderita istri-istri Rasulullah di dunia, itu karena ujiannya. Makin menderita seorang istri bersama suaminya, tidak berkurang ketaatan kepada suaminya, makin mulia dan makin indah surganya. Demi Allah, silakan buktikan. Ketika seorang istri menderita dan bersabar dengan penderitaannya karena suaminya tidak mampu memberikan dunia sebaik dunia yang diinginkannya, tapi sang istri sabar. Apa yang Allah berikan? Satu, dia akan masuk surga tanpa hisab. Jamaah, ini penjelasan Rasulullah pada mereka. Hal tazakkartum ya azwaji, apakah kalian ingat wahai istri-istriku? Allah menjelaskan kepadaku tentang bagaimana kondisi di padang mahsyar. Kalian akan digiring tanpa alas kaki, telanjang bulat, panas, matahari ada di atas kalian. 50.000 tahun manusia akan digiring di padang mahsyar. Tapi tiba-tiba ada sekelompok orang yang kemudian langsung berjalan menuju ke depan. Dihalau oleh para malaikat. Para malaikat menghalaunya. Tawaqafu antum, ilaina antum dahibun. Berhenti kalian, mau kemana kalian pergi? Orang-orang ini menjawab, nahnu zahibuna ilal jannah. Kami ingin pergi ke surga kami. Ma? Ila aina? Mau kemana? Mau ke surga. Ibu jangan kemana-mana setelah yang satu ini ibu ya. Mohon maaf ada iklan dulu ibu-ibu. Aduh, Masya Allah jadi malu gini. Sudah jamnya minum obat katanya Bapak Ibu. Masya Allah. Bapak Ibu biar tidak kemana-mana, kita saksikan tayangan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini Bapak Ibu.